Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di surat Al-Adiyat dan sudah sampai di ayat yang ke-10, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa hussila ma fis sudur. Ketika ditampakkan apa yang ada di hati setelah dibangkitkan dari kubur, yang Allah terangkan di ayat ke-9. Nah, wa hussila ma fis sudur, hendaknya manusia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ketika ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Sudur di sini maknanya hati. Jadi di dalam Al-Quran hati itu ada beberapa penyebutan, diantaranya sudur. Ada juga kulub, seperti ini al-qalbu, itu juga diartikan hati. Nah, seperti di ayat lain Allah katakan, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Kalau Allah menghendaki untuk memberi hidayah pada seseorang, Allah mengatakan yasrah sadrahu, Allah lapangkan apanya? Hatinya. Cuma sering diartikan sadrun itu atau sadr itu dada. Nah, maka kalau di ayat itu Allah lapangkan dadanya, dilapangkan bagaimana? Itu yang dimaksud dilapangkan hatinya. Ada juga bahasa lain di dalam Al-Quran, hati itu dengan penyebutan fuad. Ya, seperti Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan fuad di situ adalah hati. Sudur di sini hati. Ai ma fil qulubi. Allah akan tampakkan apa yang ada di dalam hati. Minan niyati, berupa niat. Ini nasihat agar kita ini meluruskan niatnya, karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus diniati. Kalau enggak diniati, itu enggak ada nilainya, kosong. Baru dikata ada nilainya kalau ada niatnya. Cuma nilainya bisa baik, bisa buruk, tergantung apa? Niatnya. Makanya Rasul langsung lanjutkan, likulli imri'in manawa. Nilai seseorang tergantung dari niatnya tadi, untuk apa. Nah, kalau niatnya untuk berbangga-bangga, talabul ilm, tapi niatnya untuk yubahi finnas, untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, atau dalam rangka untuk memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya, atau supaya orang mengarahkan segala permasalahan pada dirinya, niatnya taklim, ngaji, seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fannaru aula lahum, maka neraka yang lebih pantas baginya. Ini niat. Wa a'malul qalbi, dan juga amalan-amalan hati.
Amalan hati katawakkuli, seperti tawakal. Tawakal kita mengartikan pasrah. Maka tawakal ini termasuk ibadah. Dan ini jenis ibadah hati. Ya, karena ibadah ada dua, ada yang badan, ada tiga ya. Ibadah anggota badan, ibadah lisan, ibadah hati. Tawakal ini termasuk ibadah hati yang tidak boleh diserahkan atau diarahkan kepada selain Allah. Nah, walaupun menyerahkan sesuatu pada orang lain, misalnya titip, tapi tawakalnya bukan pada orang tersebut, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah apa? Hati. Warubah, rubah itu penuh harap. Ini juga ibadah hati. Nah, yang tidak boleh diarahkan pada selain Allah, berharap pada selain Allah. Sampai datang ke kuburan berharap. Orang tidak akan datang ke kuburan minta-minta, mengajukan masalah kalau tidak ada raubah. Raubah itu berharap. Dia ke sana berharap dikabulkan, berharap dipenuhi hajat-hajatnya, minta pada yang mati. Maka itu kesyirikan. Karena kalau dia tidak ada ini, tidak ada harapan. Harapan ini berasal dari keyakinan yang diharapkan itu, atau objeknya itu diyakini bisa berbuat. Orang tidak akan minta ke penghuni kubur kalau tidak meyakini bahwa penghuni kubur itu bisa berbuat. Ya. Kenapa dia mau ke sana minta-minta ke kuburan? Karena dia meyakini bahwa penghuni kubur itu bisa berbuat di alam nyata untuk memenuhi hajatnya atau untuk melindungi apa yang ada pada dirinya, menghasilkan maslahah atau menolak mudarat. Dia datang ke sana karena didorong oleh keyakinan itu. Kalau tidak ada keyakinan ini, dia tidak akan datang. Kemudian dia datang ke sana dengan penuh raghbah ini, berharap. Ke punden-punden, ke orang Indonesia bilang kuburan para wali, ke makam-makam. Maka itu adalah kesyirikan. Karena orang yang mati tidak bisa berbuat di alam ini. Dia bukan orang yang bisa membantu, tapi orang yang butuh apa? Bantuan. Warrohbah, rohbah itu artinya ibadah apa? Penuh cemas. Ini dua ini merupakan sayap dari ibadah. Kita beribadah itu harus muncul ini, rohbah, rohbah. Penuh harap agar ibadah kita diterima, penuh cemas jangan-jangan tidak diterima. Ini nanti memperbagus bagaimana ibadahnya itu kepada Allah. Dan yang ini untuk menghindari jangan beribadah kepada Allah itu dengan seenaknya. Wal khaufu, yang berikutnya termasuk ibadah hati adalah khauf. Khauf itu takut. Ini juga ibadah. Nah, maka ini termasuk ibadah yang tidak boleh diarahkan pada selain Allah. Banyak ayat-ayat. Wala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin, dan banyak lagi ayat-ayatnya. Jangan takut pada mereka, wa khafuni, kata Allah. Takutlah kepadaku. Kalau yang ditakuti itu kita tidak tahu, namanya khauf. Tapi kalau kita kenal dengan yang ditakuti, namanya khosyah. Nah, makanya di ayat Allah katakan innama min ibadi, innama, gimana ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut khosyah, di situ pakai khosyah. Kalau yang ditakuti itu dia kenal, disebut khosyah.
Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang khasyah pada Allah hanyalah ulama. Ulama orang yang kenal dengan Allah, orang yang mengerti. Warraja, raja penuh harap, hampir sama dengan raubah tadi. Wa ma asbaha dzalika, dan yang selain daripada itu dibahas secara lebih luas lagi di kitab akidah seperti Ushulus Tsalatsa, membahas macam-macam ibadah hati. Dan ini sangat penting didahulukan masalah ibadah hati ini, karena kita jarang mendapati orang itu ibadah secara zahir pada selain Allah. Jarang kita lihat muslimin ngaku muslim sujud misalnya, rukuk di kuburan-kuburan misalnya, atau sujud pada selain Allah, sujud pada pohon, sujud pada batu, jarang. Tapi kalau berharap, ya berharap pada selain Allah, karena ini ibadah hati, bisa jadi ini di masjid. Nah, datang, apalagi ada kebiasaan muslimin yang meniru Yahudi Nasrani. Kebiasaan muslimin suka mengubur tokoh-tokohnya di masjid, merasa bangga dalam rangka memuliakan tokohnya ini dikubur di masjid. Artinya apa? Masjidnya dijadikan kuburan. Nah, sehingga orang sholat di situ. Maka para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan haram dan tidak sah sholatnya di masjid yang ada kuburannya, baik kuburannya di dalam atau di depan atau di belakang, samping kanan, samping kiri, tidak boleh. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Sampai ada pembatas sendiri, tembok sendiri, atau dibatasi oleh jalan. Yang dimaksud di sini bahwa kebiasaan muslimin mengubur tokohnya di masjid itu adalah kebiasaan Yahudi yang ditiru. Makanya pesan terakhir dari Rasulullah SAW sebelum beliau wafatnya itu yang diulang-ulang oleh Rasul SAW. La'anallahul yahuda wa nasara ittakhadhu ahbarahum kubur anbiya'i yubad min dunillah. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mengubur atau menjadikan masjid-masjid mereka sebagai kuburan, suka mengubur tokoh-tokohnya di masjid atau di tempat-tempat ibadah. Muslimin sudah punya tempat sendiri. Masjid dibangun untuk ibadah, kuburan ya tempat kuburan. Nah, tempat mengubur ya di kuburan, bukan di masjid yang dipakai untuk ibadah. Makanya wajib bagi pemerintah untuk memisah antara masjid dengan kuburan. Dibahas rinci oleh para ulama. Kalau yang ada itu kuburannya dulu, kemudian bangun masjid di kuburan, yang dipindah masjidnya. Tapi kalau masjidnya ada, kemudian ada tokohnya dikubur di situ, yang dipindah ya kuburannya. Yang jelas yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah pemerintahnya. Wahuna, maka di sini wahusila ma fis sudur, ja'alallahu azza wa jalla al-umdata ma fis sudur. Di ayat ini diterangkan bahwa umdah yang menjadi ukuran, ya, yang menjadi ukuran nilai seseorang adalah ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan as-sarair, rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada dari mereka kekuatan dan penolong. Surat At-Tariq. Li'annahu fid dunya
Karena kalau di dunia yu'amilun nasa mu'amalatadz zahir. Kalau di dunia kita menghukumi dan muamalah berhubungan dengan yang lain itu secara zahir saja. Hatta al-munafiki, sampai pun orang munafik yu'amilu kama yu'amilul muslim haqqan. Sampai kepada orang munafik itu seperti bermuamalah dengan muslim. Nah, lakin fil akhirati, hanya saja kalau di akhirat, urusan akhirat, al amalu ala ma fil qalbi. Nilai amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, walihada, maka dari itu kata beliau, yajibu alaina, wajib bagi kita, anak tania, untuk memperhatikan, mengutamakan, mendahulukan biqulubina, hati-hati kita ini ditata dulu. Makanya sudah terkenal di kalangan ulama salaf itu, nata hati itu lebih susah. Nah, menata hati lebih susah daripada amalannya. Kenapa? Karena hati itu seperti bulu yang ada di padang pasir, kena angin terendah itu berubah. Demikian juga, kena apa maksudnya? Hati ini kena pengaruh terendah itu berubah. Tadi ada mobil lewat berubah, ada motor lewat berubah, ada suara apa berubah, ada angin berubah hati. Begitu. Makanya Rasul mengajarkan doanya gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Mohon kepada Allah sabat, kekokohan, karena seperti itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Musarrif itu yang mengatur hati, yang mengarahkan hati. Mohon kepada Allah agar diarahkan kepada ketaatan kepada Allah, kokoh di situ. Ya awalnya duduk dengarkan taklim seperti ini, sebentar berubah ke pasar, kemana. Demikian juga sholat. Maka bisa jadi orang sholat itu zahirnya saja sholat, hatinya tidak. Padahal nilainya nanti di hadapan Allah itu apa? Zahirnya apa hatinya? Hati padahal dia sholat, rukuk, sujud seperti yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya. Kena benar, sholatnya itu benar. Tapi kita nggak tahu. Karena banyak orang sholat itu seperti itu, hanya zahirnya, hatinya nggak sholat. Apalagi lagi gundah gulana, lagi ada masalah. Mungkin tadi ada masalah sama teman, ada masalah sama saudara, sama istri, sama anak. Nah, kadang nggak tahu apa yang dibaca imam. Nah, maka wajib bagi kita, kata beliau, untuk lebih mengutamakan hati kita, memperhatikan kita qabla kulla syai'in, sebelum segala sesuatu. Qoblal a'mali, sebelum beramal. Artinya amalan itu nilainya tergantung dari kondisi hati, tergantung dari sejauh mana kehadiran hati. Dan ini umum, amalan kebaikan, tidak hanya sholat, ngaji ataupun apa, amalan, setiap amalan kebaikan akan bernilai, nilainya juga bertingkat tergantung dari tingkat kehadiran hatinya. Kerja misalnya, di tengah kerja berubah hatinya dan seterusnya. Li'annal qalba, karena hati itu huwallazi alaihil madar, karena hati itulah yang menjadi ukuran, menjadi pusaran nilai orang itu hati, nilai hatinya. Sampai takwa itu juga di hati. Rasul sampai mengarahkan jarinya ke dadanya 3 kali. At-taqwa
hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Nah, wa huwa alladhi sayakunul jazaa'u 'alaihi yaumal qiyamah. Maka hati inilah yang nanti menjadi standar balasan seseorang di hari kiamat tergantung dari hatinya. Nah, lagi sakit misalnya nggak bisa jamaah di masjid, ya karena kebiasaannya ke masjid, dia pingin hatinya ada niat untuk ke masjid, cuma tertahan oleh sakit, dia dicatat seperti ke masjid. Ketika Rasulullah berangkat ke medan perang, ada saudara-saudara kita yang di rumah tapi bersama kita. Loh kok bisa? Ya mereka tertahan oleh apa? Uzur. Tapi pahalanya sama dengan kita, kata Rasul SAW. Maka kita tergantung kebiasaannya. Ketika kebiasaannya di kebaikan kemudian tertahan oleh uzur, tercatat selama apa? Niatnya tadi masih ikut. Nah, masih bertahan. Walihada qala, maka Allah mengatakan wa hussila ma fis sudur. Nah, wa munasibatul ayataini ba'duhuma li ba'din anna bu'thira ma fil kubur ihrajun lil ajzati min bawatinil ardi. Di ayat 9 wa bu'thira ma fil kubur itu adalah pengangkatan atau penampakan jasadnya, dikeluarkan oleh Allah jasadnya dari perut bumi atau dari dalam bumi. Wa tahsilu ma fis sudur, adapun di ayat 10 ini adalah pengangkatan atau pengeluaran, penampakan apa yang di dalam dada. Jasadnya dikeluarkan, yang dari dalam dada juga dikeluarkan oleh Allah. Nah, apa yang ada di dadanya, apa yang ada di hatinya. Fal bu'siratu ma fil kubur amma tukinhul ard. Dibangkitkan dari kuburan, dari alam kubur, nah, adalah untuk mengeluarkan jasadnya. Wahuna amma yukinhus sudur, sementara di sini apa yang ada di dadanya. Wattanasibu bainahuma zahir, sehingga jelas oleh Allah dikeluarkan semua zahirnya dan batinnya. Cuma nilai zahirnya tadi, nasib dari zahirnya tergantung nasib dari batinnya, hatinya. Kalau hatinya bagus, zahirnya nanti bagus. Di ayat 11 Allah mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu la khabir. Nah, lamnya taukid. Ai innallaha azza wajal bihim. Sesungguhnya Allah kepada mereka, ai bil ibad, kepada hambanya, la khabir, pasti mengetahui. Nah, khabir itu lebih dalam dari ilmu, alim. Kalau saya mengatakan ini mik, cuma saya perangkat terdalamnya apa, itu saya ilm, pakai ilm namanya. Tapi kalau saya tahu sampai ke perangkat terdalamnya, itu pakai khabir. Nah, di sini Allah menggunakan khabir kepada hambanya. Karena memang yang mengetahui sampai ke betikan jiwa manusia itu hanya Allah, ya. Nah, selain Allah tidak tahu apa niatnya, bagaimana hatinya. Waja'a at-ta'biru bihim. Kemudian Allah di sini mengatakan dengan bihim, mereka. Walam yakul bihi, Allah tidak mengatakan bihi. Kalau bihim itu jamak, kalau bihi itu tunggal, mufrad. Ma'annal insana mufradun, padahal insan yang dibahas di awal itu innal insana li rabbihi lakanut.
Sementara insan itu mufrad, tunggal. Nah, tapi di sini kenapa Allah mengatakan dalam bentuk umum? Bi'tibaril makna ay annahu a'adad dhamir 'alal insan bi'tibaril makna. Maka di sini ini pengungkapan makna saja, pengungkapan makna. Nah, boleh seperti ini karena itu makna. Nah, li'anna makna innal insan, karena maknanya innal insan ay anna kulla insanin, meliputi seluruh insan. Kan berarti jamak semua. Nah, wa anlaqal ilma bidzalikal yaum, kemudian Allah kaitkan dengan hari itu. Yauma idzin inna rabbahum bihim yauma idzin li'annahu yaumul jaza. Nah, karena pada hari itu adalah hari pembalasan. Allah mengetahui bagaimana balasan mereka. Wal hisab, dan demikian juga hisab. Hisab itu artinya takrir. Nah, takrir itu penegasan dari Allah. Kalau orang beriman itu akan didatangi oleh Allah, orangnya sendiri, kemudian dibuatkan penutup, kemudian Allah perlihatkan catatannya itu, catatan amal yang Allah keluarkan dari tengkuknya. Kemudian ditanya oleh Allah, benar kamu sudah berbuat seperti ini? Iya ya Allah. Berbuat seperti ini? Iya ya Allah. Ada yang keliru catatannya? Tidak ada ya Allah. Sampai orang itu meyakini kebinasa. Lihat catatan-catatannya yang demikian banyak kesalahannya. Maka Allah mengatakan, dulu di dunia aku tutup kejelekan-kejelekanmu, aibmu, dan sekarang hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Itu yang dimaksud dengan hisaban yasiro. Apa artinya? Hisab yang mudah. Semoga Allah SWT menakdirkan hisab kita itu hisab yang mudah, dan diberi oleh Allah catatan amal dari depan atau dari kanan, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, terus fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah. Nah, hanya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa innallaha ta'ala alimun khabirun. Nah, karena di sini kaitannya dengan pembalasannya. Adapun karena walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala itu alimun khabir. Allah itu alimun khabir fi dzalikal yaum wa fi ma qablahu. Baik hari itu maupun hari-hari sebelumnya Allah itu tetap alim khabir. Tapi kenapa ini dikatakan yauma idzin, pada hari itu? Karena ini kaitannya dengan urusan pembalasannya. Fa huwa jalla wa ala alimun bima kana. Allah itu mengetahui, alim dengan apa yang terjadi. Wa ma yakunu law kana kaifa yakun. Dan Allah Maha tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi. Nah, bahkan yang tidak terjadi pun Allah itu tahu. Dan yang mustahil pun Allah itu tahu. Allah katakan, bagaimana kalau kemudian ada dua Tuhan di alam ini? Apa yang terjadi? Akan binasa alam ini kalau sampai ada apa? Dua Tuhan. Ada enggak dua Tuhan? Tidak akan ada, itu mustahil. Tapi Allah sudah jelaskan akibatnya kalau sampai terjadi, dan tidak akan terjadi. Nah, hadza huwa tafsirul yasiru
inilah tafsir singkat lihadhihi suratil azimati terhadap surat surat yang agung ini. Nah, wa man aradal basta, barang siapa yang ingin lebih luas, fa alaihi bi kutubi tafasir, hendaknya membaca kitab-kitab tafsir allati tabsutul qaulu fi hadza, yang menjelaskan lebih luas lagi. Nah, karena ini ringkas. Wa nahnu innama nashiru ilal ma'ani isaratan mujizatan, karena kami, kata beliau, hanya memberi isyarat kepada makna-makna dengan isyarat-isyarat yang ringkas saja. Nas'alullah ta'ala al-hidayata, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, wa taufiqa, dan memberi apa? Taufik, wa ayyaj'alana, dan menjadikan kita mimman yatluna kitab Allah, tergolong orang yang membaca kitab Allah haqqa tilawati. Sudah dibahas di surat sebelumnya ya. Haqqa tilawatihi itu maknanya membaca dengan benar, memahami, kemudian mengamalkannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai segala sesuatu. Selesai pembahasan tafsir surat Al-Adiyat secara singkat, secara ringkas. Beliau menyarankan untuk lebih menguatkan ilmunya, baca kitab tafsir lainnya. Kita lanjut di surat Az-Zalzalah. Kalau suratnya insya Allah sudah hafal semua. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi bergoncang, zilzalaha dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, wa qalal insanu malaha, manusia mengatakan, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan khabarnya, beritanya. Fa inna rabbaka auhalaha, sesungguhnya Rabbmu mewahyukan untuknya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia berkelompok-kelompok untuk ditampakkan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang beramal sekecil dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan yang mengamalkan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha, penjelasan tentang basmalah sudah berlalu.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-muradu bidzalika ma dzakarahu Allah taala fi qoulihi. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu yang dimaksudkan adalah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Nah, ini tafsir ayat dengan ayat ya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya goncangan hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari itu kamu melihat, tadhalu kullu murdi'atin, akan meninggalkan, melepas setiap murdi'ah. Murdi'ah orang yang menyusui, meninggalkan yang disusui. Karena dahsyatnya, padahal ibu itu orang yang paling sayang kepada anaknya, ditinggalkan. Kenapa kok ditinggalkan? Karena dahsyatnya keadaan. Karena dahsyatnya ini zalzalas sa'ah. Amma ardoat, dia tinggalkan apa yang dia susui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, orang hamil melahirkan kandungannya. Nah, wa taron nasa sukaro, dan kamu lihat manusia itu seperti orang yang mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka itu tidak mabuk. Kenapa kok seperti itu? Walakin adzaballahi asyadid, itu karena azab Allah yang dahsyat. Itu yang dimaksud idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita baca ayat ini dalam salat, ingat ke ini. Surat apa? Al-Hajj ayat 1 dan 2. Wa qauluhu zilzalaha, yakni az-zilzalul azim, kegoncangan yang sangat, alladzi lam yakun mithluhu qat, yang sama sekali tidak ada bandingannya dahsyatnya. Tidak ada semisal dengan dahsyatnya apa? Hari kiamat. Walihada yaqulu Allahu azza wa jal, dari itu Allah mengatakan taron nasa sukaro, sampai kamu lihat manusia itu seperti mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Yakni min siddati dhuhulihim, itu karena kerasnya siksaan goncangan hari kiamat. Wa ma asabahum, dan apa yang menimpa mereka, tajiduhum ka'annahum sukaro, karena apa yang dialami mereka kamu dapati mereka itu seperti orang mabuk, berlarian kemana tidak ada arah, semua lari. Jangan di situ ya, kita lihat gempa ya, mungkin 7 skala. Wah, walang abut, yang di timur lari ke barat, yang barat lari ke timur, yang utara lari ke selatan. Nah, ini digambarkan bagaimana dengan bumi yang digoncangkan seperti itu. Wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, balhum sihatun, bahkan mereka itu sehat. Lakin lisiddatil hauli, tapi karena dahsyatnya goncangan, soral insanu ka'annahu sakron, maka manusia seperti orang mabuk. Maksudnya mabuk, la yadri kaifa yatasarrafu, dia tidak faham, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, harus berbuat apa, harus bagaimana. Nah, dan yang pasti dia pikirkan bagaimana supaya selamat gitu. Itu
Itu mulai ya, bagaimana supaya selamat. Nah, di sini sudah Allah terangkan agar kita benar-benar mempersiapkan diri menjadi orang cerdas. Selalu kita ulang-ulang sabda Rasul, al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas, orang yang menguasai nafsunya. Wa amila dan beramal lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kematiannya. Wala kaifa yaf'alu, dia tidak tahu bagaimana berbuatnya. Apakah harus sujud, apakah harus ruku, atau harus baca takbir, atau bagaimana? Enggak tahu, lari aja. Dan larinya sampai mana? Mau lari kemana? Mau menemui siapa? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan sampai karena dasarnya itu bumi itu mengeluarkan athqalaha. Al muradu bihim ashabul kubur. Bumi mengeluarkan ashabul kubur, para penghuni kubur. Bukan mengeluarkan emasnya. Walaupun emasnya dikeluarkan, mungkin tidak ada orang yang mereken, tidak ada orang yang mau. Ya, sekarang aja karena belum terjadi manusia berebut emas. Fa innahu idza nufikha fis-suri, bahwa ketika sudah ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati, maka pingsan siapa-siapa yang ada di langit-langit. Di sini jamak bentuknya 7. Wa man fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya yang niup itu, ya. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi. Ini untuk tiupan pertama, manusia pada mati karena dahsyatnya itu. Dan itu manusia terjelek, orang yang mendapati tiupan sangkakala. Kalau orang beriman, Allah kirim angin lembut yang masuk di ketiaknya, kemudian mencabut ruhnya. Tinggal tersisa orang yang terjelek. Nah, itu yang akan mendapati ini. Fa idahum qiyamun yanduruna yahrujuna, ketika mereka sudah berdiri keluar dari kuburnya, mereka bisa lihat dan keluar min kuburihim, dari kuburan mereka, li rabbil alamin, untuk menghadap Rabbul alamin azza wa jalla. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman-Nya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti setiap kita akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amanah apa yang Allah amanahkan kepada kita. Semua amalan zahir dan batin kita. Wa qala al-insanu ma laha, manusia mengatakan ada apa ini? Al-insan al-murad bihi al-jins, jenis, yakni annal insan al-bashar, yaitu manusia. Yaqulu ma laha, apa ini yang terjadi? Nah, syai'un laha hadza zilzal, kok terjadi goncangan berat ini, ada apa? Wa li'annahu yahruju wa ka'nahu kama qala ta'ala sukara. Mereka tanya karena mereka itu seperti orang yang mabuk. Fa yaqulu man ladzi hadatsa laha wa ma sya'nuha, apa yang terjadi dan apa maunya? Mereka seperti tidak sadar, ada apa ini? Karena kata beliau lisiddatil hauli, karena kerasnya kejadian. Yauma idzin ai fi dzalikal yaum idza zulzilat
Nah, maka tuhaditsu ahbaraha, maka bumi mengabarkan kabarnya. Ai tukhbaru amma fa'alan nas 'alaiha fi min khairin aw syarrin. Bumi mengabarkan apa yang dilakukan manusia baik di punggungnya, di punggung bumi, baik itu amalan kebaikan ataupun kejelekan. Waqad sabata, telah sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi wa ala alihi wasallam, annal muadzina idza adzana, bahwa muadzin ketika adzan, fa innahu yasma'u la yasma'u sautuhu sajarun, atau la yasma'u sautahu sajarun, tidak didengar suaranya oleh pohon, wala madarun, nanti kita lihat ini madar, wala hajarun, batu, wala syai'un, atau selainnya, pohon, batu, madar atau selainnya, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali nanti akan mempersaksikan, memberi persaksian. Nah, semakin keras suaranya, semakin banyak persaksiannya bahwa dia adzan. Fatashhadul ardu bima sana'a 'alaiha, maka bumi memberikan persaksian bima sana'u, apa yang dia lakukan, 'alaiha, di atas bumi, min khairin au syarrin, apakah perbuatan kebaikan atau kejelekan. Wa hadhihi syahadatu min ajli bayanu adlillah, persaksian ini terjadi dalam rangka untuk menerangkan keadilan Allah Azza wa Jal, wa annahu subhanahu wa ta'ala la yu'akhadun nasa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa manusia illa bima amiluhu, kecuali sebabnya karena apa yang mereka lakukan. Wa illa fa inna Allah ta'ala bikulli syai'in muhit, karena Allah sendiri itu maha mengetahui segala sesuatu. Walaupun misalnya bumi tidak memberikan persaksian, segala sesuatu tidak memberikan persaksian, Allah maha tahu. Tapi di sini dalam rangka untuk menerangkan keadilan Allah. Sampai kambing bertanduk nyerondol apa namanya, menanduk yang tidak bertanduk, itu didatangkan, dikisos, dalam rangka untuk menegakkan keadilan, karena Allah Maha Adil. Wa yakfi an yaqula li ibadihi jalla wa ala alimtum kadza amiltum kadza wa amiltum kadza. Kalau Allah mau tanpa ada persaksian, cukup Allah mengatakan pada hambanya bahwa kamu telah berbuat ini dan kamu telah berbuat ini. Lakin hanya saja, kenapa bumi berbicara? Nah, min babi iqamati adli, dalam rangka untuk menegakkan keadilan, wa adami ingkaril mujrim, dan supaya orang-orang yang durhaka itu tidak mengingkarinya. Li'annal mujrimina yungkiruna, karena orang-orang yang durhaka ketika itu mengingkari an yakuna musyrikin, mereka tidak mengakui bahwa dia telah berbuat kesyirikan. Allah mengatakan, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi wallahu rabbuna ma kunna musyrikin." Dia bersumpah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami bukan orang musyrik. Nah. Li'annahum idza ra'au ahlat tauhid, yaitu ketika mereka melihat ahlu tauhid, qad khalisu, mereka telah dibersihkan, minal azab,
dibebaskan. Mereka dibebaskan, orang ahli tauhid dibebaskan minal azab, dari azab, wa najau, dan orang ahli tauhid selamat minhu, dari azab. Angkaru asyirka la'allahum yanju, mereka mengingkari kesyirikan supaya mereka selamat. Walakinnahum yuhtamu ala afwahim, tapi oleh Allah ditutup, dikunci mulut-mulut mereka. Wa takallamal aidi, maka berbicaralah tangan mereka. Wa tashhadu arjul wal julud, maka kaki-kaki mereka dan kulit mereka berbicara. Nah, kulluha tashhadu alal insan bima amila, semuanya mempersaksikan kepada manusia apa yang pernah dia lakukan. Mau sembunyi kemana, semua ada di muka bumi. Maka kalau mau berbuat maksiat jangan di bumi, ya. Wahina idzin la yastati'u, maka ketika itu manusia tidak mampu an yabqa ala ingkarihi, untuk bertahan di atas pengingkarannya. Bal yakiru, bahkan dia mengikrarkan, wa ya'tarifu, dan mengakui. Illa annahu la yanfa'un nadam, hanya saja pengakuan dan penyesalan, pengingkaran, yang pengikraran dan pengakuan ketika itu la yanfa'u, tidak ada manfaatnya fi dzalikal waktu, pada waktu itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan hadapan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.